Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Umar Al-Faruq. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya bidang usaha kelompok kreatif. Sebelumnya, seseorang menerjunkan diri ke lapangan usaha, seyogyanya ia melakukan penilaian diri terlebih dahulu. Dengan demikian, ia akan mengetahui termasuk kelompok manakah kira-kira dirinya itu. Apakah tergolong kelompok kreatif, konsultatif, servis, atau analitis. Setelah itu, ada lagi yang harus diperiksa lebih jauh, yakni apakah dirinya memiliki sebuah keterampilan khusus atau menguasai ilmu pengetahuan tertentu dan juga barangkali mempunyai hobi yang khas. Semua hal tersebut akan dapat menjadi modal yang berharga bagi kelanjutan perwujudan usaha. Selanjutnya ialah memproduksi sesuatu. Memproduksi sesuatu adalah pilihan yang sesuai untuk orang-orang yang introvert dominan untuk itu. Bidang produksi menyediakan alternatif yang tak terbatas dalam hal komoditas yang akan dibuat. Namun, tetap harus diingat bahwasannya membuat sesuatu produk harus terlebih dahulu dipastikan tentang kemungkinan pemasarannya. Produk bisa menjadi C-label atau bisa dijual atau marketable atau bisa dipasarkan apabila nyata-nyata ada pihak-pihak yang membutuhkannya. Sebuah usaha akan menjadi sia-sia bila produknya tidak ada yang membeli. Contoh-contoh bidang usaha dalam sektor produksi antara lain adalah 1. Bidang makanan atau minuman. Bidang ini sangat bervariasi dan bisa diwujudkan dalam berbagai tingkatan sesuai dengan tingkatan lapisan masyarakat yang akan dituju. Misalnya, kita bisa mendirikan warung makan untuk kalangan menengah ke bawah atau bahkan restoran mewah untuk kalangan atas bila modalnya ada. Bisnis makanan dalam bentuk rumah makan atau warung merupakan salah satu bentuk usaha yang sangat menguntungkan karena tingkat keuntungannya termasuk besar, bisa mencapai 50% lebih, bahkan dalam kasus-kasus tertentu dapat melebihi 100%. Unggulan bidang makan sudah dibuktikan oleh kalangan warung Tegal atau warteg serta restoran Padang. Yang kedua ada usaha catering yang meliputi nasi rantangan, konsumsi karyawan kantor, pesta, dan lain-lain. Kemudian produksi kue, makanan kecil, minuman segar, dan berbagai hidangan lainnya. Saya melihat yang masih berpeluang untuk maju adalah jenis-jenis makanan khas daerah karena masih teramat banyak jenisnya yang belum diketengahkan dan dipromosikan pada masyarakat nasional. Kita bisa melihat dari sekian jumlah daerah dan suku di Indonesia, baru 1-2 makanannya yang telah dikenal luas dan digemari sebagai hidangan lezat. Beberapa di antaranya adalah sate Madura, masakan Padang, gudeg Jogja, rica-rica, masakan Sunda, sagu Ambon, dan beberapa lainnya. Yang ketiga ada kerajinan. Selain untuk kebutuhan dalam negeri, barang kerajinan juga unggul dalam hal ekspor. Calon wirausahawan di daerah-daerah sebaiknya memikirkan atau menggali kembali potensi daerah yang mungkin saja memiliki jenis-jenis kerajinan yang bisa diketengahkan ke lingkup nasional maupun internasional. Yang keempat ialah logam. Sastra industri logam di Tegal adalah contoh yang baik bagaimana kreativitas bisa diwujudkan dalam bidang industri. Sekarang ini masih dibutuhkan terobosan-terobosan baru yang memungkinkan mutu produk logam tersebut bisa lebih ditingkatkan. Selanjutnya, pertanian dan agrobisnis. Bidang yang merupakan sumber daya paling fundamental dari bangsa Indonesia dalam masa krisis. Bidang ini telah membuktikan diri sebagai bidang usaha yang tidak saja kebal krisis, tapi bahkan menangguk keuntungan berlipat ganda. Peternakan dan tambak ini juga sangat berpotensi ekspor sehingga patut diperhitungkan sebagai jalur bisnis kebal krisis. Udang adalah salah satu komoditas primadonanya. Selanjutnya ialah rajutan, bordir, dan rendah. Meski termasuk kelompok kerajinan, bidang ini bisa diberi perhatian ekstra karena lebih condong melibatkan tenaga-tenaga wanita. Saya sangat berharap jumlah wirausahawati di Indonesia bisa terus bertambah. Selanjutnya ialah sablon. Kaum kreatif bisa
melampiaskan kreativitasnya lewat seni menyablon. Penerapan sablon amat luas, bisa untuk pakaian seperti baju, kaos, barang-barang hiasan, peralatan kantor, dan lain-lain. Untuk menguasai keterampilan sablon, banyak tersedia kasus-kasus persablonan di banyak kota besar. Biayanya relatif mahal, sehingga patut dijadikan sebuah alternatif unggul bagi yang ingin terjun ke dunia wira swasta. Sudah terbukti dengan sablon banyak pengusaha kecil bisa berkembang dengan baik. Syaratnya adalah penjiwaan, karena sablon berhubungan erat dengan seni dan kehidupan. Selanjutnya yang ke-9 ialah penerbitan. Menjadi penerbit bisa juga dimulai secara kecil-kecilan lebih dahulu. Kalau sang pengusaha juga mampu menulis, usaha ini akan lebih ideal lagi. Pada beberapa kejadian, ada pengusaha kecil yang memulai penerbitannya dengan cara pesanan melalui kotak pos atau internet, sehingga tidak perlu mencetak dengan jumlah besar-besaran sebagaimana dilakukan oleh penerbit yang sudah mapan. Yang ke-10 ialah mainan anak-anak. Komoditas ini ternyata cukup menjanjikan karena jumlah anak-anak amat banyak. Memproduksi mainan anak-anak tidak perlu yang mewah dan mahal. Di lingkungan sekolah, banyak pedagang-pedagang kecil yang menjual mainan-mainan sederhana buatan sendiri atau pekerjaan tangan. Ternyata amat laris. Anak kecil tidak banyak memperhatikan segi kemewahan. Yang penting adalah ide yang sejalan dengan dunia khayal anak-anak. Ada juga beberapa pengusaha kecil yang memproduksi mainan anak sederhana terbuat dari triplek dan bisa dipasarkan kepada berbagai sekolah teman kanak-kanak. Selanjutnya ialah kartu ucapan. Meski kelihatan sepele, ternyata kartu ucapan memiliki harapan masa depan yang tidak sepele. Dengan kreativitas tinggi, berbagai merek kartu ucapan seperti Hallmark dan lain-lain mampu mengeruk keuntungan besar. Pengusaha Indonesia yang berhasil di bidang ini antara lain adalah produsen kartu ucapan merek Harvest. Mereka yang kreatif di bidang ini paling tidak bisa memenuhi nafkahnya hanya dengan bersenjatakan pena dan kertas atau amplop sebagaimana yang dilakukan para pionir di bilangan Pasar Baru Jakarta. Karya intelektual, perwujudan paling murni dari ungkapan bahwa kewirausahaan merupakan kerja otak dan bukan kerja otot, adalah dalam bentuk karya intelektual atau KI. Yang dimaksud dengan KI adalah produk-produk yang sepenuhnya merupakan hasil kerja kecerdasan seseorang. Yang termasuk dalam golongan ini adalah pembuatan perangkat lunak atau software komputer, penulisan buku baik sastra, teknik dan lain-lain, skenario film, sinetron, drama, dan lain sebagainya, paket pelajaran tambahan, penciptaan lagu-lagu, karya-karya seni, dan lain-lain semacamnya. Terima kasih, itu aja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.